Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi ekonomi dan bisnis secara internasional. Globalisasi telah menjadikan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis. Perekonomian dunia semakin terbuka dan mengarah pada suatu kesatuan global. Lalu lintas barang dan jasa telah melewati batas-batas negara. Barang dan jasa yang diproduksi tidak hanya dikonsumsi oleh negara tersebut, namun sudah dikonsumsi oleh negara-negara lain. Globalisasi telah membuat batas-batas geografis dan teritorial suatu negara menjadi semakin kabur. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara. Kegiatan produksi dan konsumsi sudah menjadi suatu kegiatan bersama di bumi ini. Globalisasi bukanlah suatu fenomena yang terjadi begitu saja, namun merupakan suatu proses yang panjang. Ekonomi dunia ini berkembang mulai dari ekonomi subsistem di mana masyarakat memproduksi barang untuk kebutuhan sendiri. Kemudian perekonomian tumbuh semakin terbuka menjadi ekonomi kota, negara, bahkan menjadi ekonomi global. Globalisasi membuat proses produksi dan konsumsi barang dan jasa menjadi satu kerja internasional yang melibatkan banyak negara dalam memproduksi barang. Suatu negara memerlukan banyak sumber daya yang diperoleh dari berbagai negara. Pertimbangan yang dipakai dalam mencari berbagai sumber daya adalah pertimbangan ekonomis. Perusahaan-perusahaan akan mencari sumber daya produksi yang paling murah sewajarnya apabila mereka mencari ongkos produksi yang murah di seluruh dunia. Sebagai contohnya, untuk memproduksi komputer di Indonesia, produsen membeli prosesor di Amerika, motherboard dari Taiwan, mouse dari Cina, dan keyboardnya dari Malaysia. Komputer tersebut tidak dapat dikatakan sebagai made in Indonesia karena beragam asal komputernya. Salah satu bentuk globalisasi ekonomi adalah timbulnya bisnis dalam skala global. Perusahaan-perusahaan berskala multinasional yang memiliki jaringan bisnis global berkembang semakin banyak. Perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola, Toyota, Sony, dan Caltex adalah beberapa perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Setelah berhasil mengembangkan bisnis negara aslinya, mereka kemudian melebarkan bisnis memasuki pasar global. Perusahaan multinasional melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang. Perusahaan-perusahaan multinasional agresif dalam memasuki pasar global yang dipandang menjanjikan pasar yang amat besar. Potensi pasar yang amat besar merupakan daya tarik utama bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan di Amerika Serikat, lebih 20% perusahaan di sana telah beroperasi pada skala global. Para penentang atau penghambat globalisasi berpendapat bahwa globalisasi membawa implikasi timbulnya perdagangan bebas. Perdagangan bebas dipandang akan mematikan perusahaan domestik. Banyaknya perusahaan lokal yang bangkrut akan menyebabkan pertambahan pengangguran dan menurunnya daya beli konsumen. Konsumen pun tidak akan mampu membeli barang-barang kebutuhannya. Pada titik ini, globalisasi dipandang berdampak negatif. Pada akhirnya, sudah tidak ada lagi negara yang dapat bertahan hidup dalam mencukupi kebutuhan sendiri jika negara tersebut mengabaikan sektor luar negeri. Globalisasi ekonomi telah dipandang sebagai fakta yang tidak mampu dihindari oleh semua negara di dunia ini. Kesiapan negara-negara di dunia dalam menghadapi era globalisasi akan menentukan survive tidaknya ekonomi suatu negara. Proses globalisasi mengalami perkembangan yang amat cepat karena adanya dorongan seperti dorongan pasar, dorongan biaya, dorongan pemerintah, dorongan pesaing, dan dorongan lainnya. Faktor-faktor globalisasi. Globalisasi memiliki 3 faktor utama yaitu faktor kedekatan, faktor lokasi, dan faktor sikap. Dalam faktor kedekatan, kemajuan teknologi membuat dunia seperti mengecil. Jarak antar satu tempat dengan tempat yang lain terasa semakin dekat, seolah sama. Saat ini, pesawat jumbo jet dapat terbang belasan ribu kilometer tanpa mengisi bahan bakar, mengganti peran kapal laut yang lamban. Waktu tempuh menjelajahi bumi kini sudah berada dalam hitungan jam, bukan lagi pada hitungan bulan. Dalam mengambil keputusan bisnis, manajer tidak harus mendatangi tempat-tempat yang jauh untuk bertemu rekan bisnisnya.
atau mencari informasi tertentu. Informasi dapat dikumpulkan secara tepat dan real time dalam berbagai penjuru dunia, dari berbagai pusat bisnis seperti Jakarta, Singapura, Hong Kong, dan New York. Mereka juga dapat saling bertatap muka secara langsung dengan mitra bisnisnya di belahan bumi menggunakan teknologi seperti internet. Faktor lokasi. Dalam era globalisasi, organisasi memiliki lokasi usaha operasi di berbagai tempat di dunia. Perusahaan mungkin memiliki unit usaha yang terpisah-pisah guna memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya melalui pencipta sinergi di antara unit-unit yang ada. Faktor sikap. Globalisasi juga menyangkut sikap yang terbuka terhadap praktek manajemen seperti internasional. Sikap mengkombinasikan kehati-hatian tentang dunia di luar negeri yang memiliki perbedaan dan kemauan untuk mengembangkan kemauan memasuki ekonomi global. Di dalam perdagangan bebas terdapat juga hambatan-hambatan perdagangan internasional seperti bahasa, adat atau budaya, rules, dan politik atau proteksionisme. Oke, sekian dulu pembahasannya tentang globalisasinya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.